Nah, saya menginginkan suasana begini nih antar umat Islam itu. Jadi kita internal diperbaiki sama orang-orang sekitaran, kemudian berbuat baik, jaga itu sampai wafat. Jaga itu sampai wafat. Karena kita nggak tahu kapan kita pulang. Mungkin pulang malam ini. Kenapa pada diam ini? Kan udah gelap banget tuh. Ya, senang tidak kalau pulang? Yakin? Senang tidak? Dibilang senang takut malam ini gitu ya. Dibilang tidak ya pulang. Maaf ya, ini hukum psikologi nih. Di mana-mana semua orang pulang itu senang. Nih saya tanya nih, kalau habis lebaran, mau Idul Fitri, mau pulang kampung, senang tidak? Senang kan? Besok lebaran, kita mau pulang. Saking senangnya kita cari bekal kan? Yang paling hebat tuh begini, dan cuma ada di Indonesia nih. Saya udah cek negara-negara lain nggak ada tuh. Ya, kita punya asosiasi 20 negara, jalan-jalan nggak ada yang kayak Indonesia. Disiapin jauh-jauh hari, tiket-tiket kereta habis, bis-bis makin naik dibeli juga. Yang paling hebat, ada orang yang menyiapkan bekal, pulangnya pakai motor bebek, bekalnya singa. Tahu nggak? Motor bebek, tapi bekalnya singa. Dus tambah. Begitu lewat dus, pelepah pisang. Tambah lagi satu lagi. Kumpulkan banyak. Kenapa? Ketika saya tanya, karena Ustadz saya senang mau pulang. Dan saking senangnya dia tuliskan di belakang pakai kardus, dia tulis dekat knalpotnya itu, sayang aku pulang. Lalu dia telepon ke kampungnya, aku pulang hari ini. Yang di kampung, Allahu Akbar, cek rumah karena ada yang mau pulang. Disediakan makanan, yang nggak ada dia ada-adakan. Yang paling klasik, maaf, yang luarnya itu kaleng biskuit, isinya rengginang. Saya nggak sebut nama karena endorse. Kaleng biskuit isinya rengginang. Tasik banyak ya Bu ya. Paling banyak. Kenapa? Karena senang ada yang pulang. Jadi setiap pulang itu biasanya senang. Kalau siap bekalnya. Itu poinnya. Saya tanya waktu satu kali, kenapa Anda nggak pulang mudik? Gak ada bekal Ustaz. Sifat pulang senang kalau ada bekal. Kalau sedikit bekal, tak ada bekal, tak siap pulang. Jadi setiap disebutkan pulang, semua senang. Ini saya konfirmasi lagi nih. Kalau malam ini kita pulang, senang nggak? Udah punya bekal? Maka materi yang kita pelajari malam hari ini, bawa dan terapkan, tobat dulu malam ini. Dengan tobat gugur semua dosa insya Allah. Kecuali utang ya, awas tuh. Utang tetap bayar tuh. Tobat, utang tidak lunas dengan tobat. Ya, yang buruknya hilang, yang utangnya lunasi. Begitu selesai kemudian kosong, pulang dari sini, jalan itu udah bawa pahala. Ada orang pernah bunuh 99 sampai 100 orang. Dia mau tobat. Begitu mau tobat, datang kepada seorang kiai. Kata kiai itu, kalau yang kayak kamu ini saya nggak bisa bimbing. Tapi saya referensikan pada kawan saya yang di sana. Ini sikap bijak. Nggak ada ustadz menguasai segalanya. Kalau bukan pakar di bidangnya, arahkan dan sarankan pada ustadz lain yang menguasai bidangnya. Maka dia jalan ke tempat kiai itu, di tengah-tengah, ternyata ajalnya tiba, meninggal. Di tengah-tengah. Apa yang terjadi? Ini saking viralnya sampai di era Nabi Muhammad turun ayat An-Nisa, surah keempat ayat 100. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Siapa yang bertekad merubah dirinya lebih baik, kalau dia masih ada ajal hidupnya, maka oleh Allah akan dilimpahkan ketenangan. Jadi kalau mau berubah jadi baik, bukan dunia dulu yang dikasih, bukan materi, bukan pangkat dulu, diberikan ketenangan di hatinya oleh Allah supaya menerima kebaikan. Setelah itu baru dilimpahkan, kedudukan tambahkan, harta tambahkan, ilmu tambahkan. Tapi kalau dia ingin berubah tiba-tiba wafat di pertengahan, maka jalan kakinya itu menggugurkan dosa-dosanya. Tobatnya diterima, tapak kakinya dihitung sebagai amalan baru. Maka orang tadi yang pernah membunuh 100 orang, maaf, dia meninggal di pertengahan jalan ke majlis ilmu untuk mengaji, di tengah-tengah belum sampai belajar, meninggal di tengah. Allah perintahkan, catat amalannya untuk menggugurkan dosanya. Dan catat tapak pertama kakinya untuk mengantarkan dia ke surga.